Pentas berakhir semua bubar, para peserta teriak akbar. Buka hati lebar-lebar, isilah dengan rasa sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan Allah limpahkan kebahagiaan serta apa yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Aku mau awali video aku kali ini tuh dengan masak-masak. Nah, ini tuh aku lagi bikin adonan bakwan ya ceritanya. Jadi 2 minggu yang lalu teman-teman aku kan ada beli jagung gitu ya. Jadi aku tuh nggak inget gitu. Jadi tadi aku cek ke kulkas, ternyata jagungnya masih ada dan itu masih bener-bener bagus banget jagungnya. Alhasil aku memutuskan untuk aku bikin bakwan aja ya. Nah, untuk campurannya sih tadi ada jagung, ada kol sama wortel. Kalau untuk bumbunya aku cuma pakai bawang merah, bawang putih, sedikit kemiri, terus aku blender dan juga aku kasih sedikit merica bubuk ya teman-teman, lalu dikasih garam sama Royco. Udah kayak gitu aja sih. Biasanya aku juga sering sih teman-teman ngelihat orang kalau bikin bakwan tuh dikasih telur. Kalau aku sih nggak aku kasih telur ya, selain stoknya juga nggak ada. Menurut aku kayak gini aja sih juga udah enak. Nah, di sini tuh aku langsung mau masak gitu ya teman-teman. Itu tuh aku udah isi minyak di wajan yang kecil dan ini tuh di wajan yang di sampingnya. Aku itu mau masak juga gitu ya menu buat hari ini. Jadi ini tuh langsung gercep aja pakai 2 tungku sekaligus. Untuk menu hari ini aku tuh mau bikin gulai kentang ya teman-teman. Jadi ini tuh memang kayak udah nggak ada lagi rasanya stok yang mau aku masak gitu ya. Di kulkas sih masih ada ikan laut ya teman-teman. Cuman aku tuh masih sangsi makan yang terlalu keras-keras atau pokoknya yang makan yang terlalu agak susah ngunyahnya gitu ya. Jadi aku memutuskan untuk ikan laut yang kecil-kecil itu ikan serai ya teman-teman. Nah, itu tuh masih ada. Itu kan cuman aku sendiri ya yang makan. Jadi ya udah aku nggak goreng dulu. Tunggu dulu keadaan dari mulut aku itu bener-bener sembuh gitu ya. Kalau Pak suami dia itu nggak suka teman-teman, jadi udah hari ini aku bikin gulai aja, gulai kentang. Jadi kayak cuman kentang doang, tapi ya walaupun kentang doang menurut aku sih enak ya teman-teman. Jangan lupa untuk si bakwannya itu tuh dibolak-balik. Nah, ini ya teman-teman aku aduk-aduk aja karena kalau misalnya masak gulai jangan sampai santannya itu pecah ya. Apalagi di sini aku menggunakan santan kara. Jadi itu harus sering-sering diaduk biar benar-benar tercampur rata antara santan dengan airnya. Oh ya teman-teman, kemarin itu ada yang request katanya itu pengen aku ceritain gimana sih dulu aku itu proses hamil pas masa-masa hamil katanya gitu ya. Jadi boleh ya teman-teman, aku akan ceritain. Nah, dulu itu aku itu hamil itu lumayan agak lama ya teman-teman, baru aku hamil. Jadi aku itu sekitar 10 bulan kosong gitu ya, baru aku itu berisi gitu ya teman-teman. Itu tuh bulan 11 atau bulan 10 ya aku kalau nggak salah ingat. Aku tuh ketahuannya hamil gitu. Jadi aku tuh nggak haid sekitar selama 1 mingguan itu belum haid gitu loh teman-teman. Akhirnya aku tuh cerita sama kakak ipar aku dan dia nyaranin aku buat beli test pack gitu ya. Alhasil aku belilah gitu teman-teman, dan ternyata beneran dong itu tuh garisnya 2. Cuman karena memang aku tuh nggak ngerti, aku tuh nanya sama kakak ipar aku gitu ya, dan dia itu bilang ini tuh bener udah ngisi katanya. Langsunglah aku dibawa ke bidan gitu teman-teman. Masya Allah seketika itu ya perasaan aku tuh bener-bener seneng banget gitu ya setelah lumayan lama kosong. Apalagi ya teman-teman kalau kita tinggal di kampung gitu ya, kita lama kosong kadang ditanyain orang kayak gitu ya, kita banyak anak disewatin orang kayak gitu kan. Nah, itu tuh dulu memang aku tuh lama hamil dan itu bener-bener aku tuh sering kelayapan teman-teman ya, bukan kelayapan yang gimana-gimana sih. Kadang ada senam di dekat rumah ya aku ikut, kadang kakak ipar aku ngajak ke tempat wisata ya aku pergi kayak gitu-gitulah pokoknya. Cuman ya masih barengan sama keluarga sih gitu teman-teman, cuman jarang yang stay di rumah. Pokoknya sering kelayapan gitu ya, pokoknya sering banget jalan-jalan kemana-mana gitu sebelum aku hamil. Nah, pas aku udah hamil gitu ya aku seringnya di rumah gitu ya, nonton Upin Ipin, nyantai-nyantai gitu. Apalagi aku kan di rumah itu cuman sama Pak Su doang gitu ya teman-teman. Terus juga waktu itu kayak budgeting nggak kenal gitu ya. Pokoknya pulang kerja Pak suami kalau mau jajan ya jajan terus gitu ya.
Dan dulu itu ya teman-teman, aku tuh hamil tuh bawaannya kayak biasa aja gitu ya, nggak ngerasa berat juga gitu kan. Waktu itu kan aku nggak tahu ya awal-awalnya itu aku hamil anak kembar kayak gitu. Jadi aku tuh padahal sering loh teman-teman kayak kontrol ke bidan aku di sini, terus juga ada ke tukang urut. Tapi tukang urut tuh bukan ngurut perut ya teman-teman, palingan cuman kayak ngurut-ngurut di bagian apa ya kayak punggungnya agak sakit gitu, yang pegel gitu kan. Nanti aku urut gitu ya teman-teman. Jadi itu kayak bidan aku, terus juga tukang urut yang sering megangin perut aku gitu ya. Dah dia tuh bener-bener nggak tahu kalau misalnya aku hamil anak kembar gitu. Oke, balik dulu ke videonya ya teman-teman. Masya Allah, itu tuh menu aku udah mateng aja lah ya. Itu tuh gulai kentang, terus ini ada bakwan, dan di sini Pak suami langsung makan aja ya, langsung makan bakwan. Dan aku juga sekalian mengisi air minum nih ke dalam termos. Oke, lanjut ke ceritanya lagi teman-teman. Jadi waktu itu tuh pas aku hamilnya itu udah 7 bulanan gitu ya. Aku tuh sebenarnya memang niatnya dari awal itu nggak ada USG sih teman-teman. Karena memang pengen itu ya udahlah biarin aja gitu ya, nggak usah USG, palingan cuman periksa rutin ke bidan kayak gitu kan. Cuman banyak banget orang itu yang bilang sama aku, katanya itu perutku itu aneh, nggak kayak orang hamil yang biasanya gitu. Pokoknya perutku tuh besar banget teman-teman pas aku hamil dulu, Masya Allah ya, bener-bener besar gitu ya perut aku. Jadi aku tuh sama Pak suami karena agak rada was-was gitu ya, aku memutuskan untuk pergi USG gitu sama Pak suami. Nah, lanjut lagi ke videonya dulu. Nah, ini aku lagi nemenin Pak suami buat ngecat ya teman-teman. Ini tuh ngecat di bagian luar karena kan kemarin itu masih ada sisa cat gitu ya. Sebenarnya sih pengen lagi di dalam itu ditambah catnya teman-teman. Cuman kata Pak suami udah dulu lah, karena ngecat rumah kayu itu susah katanya gitu ya. Jadi kata Pak suami udah cukup lah itu putihnya kayak gitu aja gitu, kata Pak suami. Jadi udahlah biarin aja gitu ya. Oke teman-teman, sambil kalian lagi ngikutin Pak suami yang lagi ngechat, aku mau sambung cerita aku ya. Jadi karena memang aku tuh was-was gitu ya, aku sama Pak suami memutuskan untuk pergi USG. Nah, pergilah aku USG ke Pekanbaru ya teman-teman. Dan itu tuh lumayan lumayan lama juga sih ngantrinya waktu itu. Terus sudah masuk ke dalam ruang periksa gitu ya, langsunglah aku tuh di USG gitu kan. Aku kan mana ngerti ya teman-teman untuk ngeliat yang gimana gitu di layar monitornya yang gede itu. Ya aku tuh ngertinya setelah dijelasin sama si dokter kayak gitu kan. Jadi teman-teman, waktu itu tuh dokternya itu periksa-periksa, terus dia itu bilang sama Pak suami, terus nanya juga sama aku kan, apakah bidan aku tuh udah ngasih tahu gitu ya. Dia itu bilang kayak gini, apakah bidannya udah ngasih tahu Pak, Bu, kalau ini tuh 2 katanya gitu. Jadi Pak suami tuh kayak ngedengar kayak gitu langsung kaget dan kayak berdiri gitu loh teman-teman. Langsung Pak suami tuh bilang, apanya yang 2 dok, kayak gitu kan. Jadilah Pak suami itu kaget, kayak bener-bener kaget gitu ya. Aku juga kaget gitu teman-teman, ya ampun kenapa anak aku mikirnya gitu kan, apanya yang 2 ya Allah, kayak gitu ya, bener-bener deg-degan banget. Nah jadinya dokter itu senyum-senyum teman-teman, dan aku makin kesel dong gitu ya, mana kita udah penasaran tapi dokternya malah senyum-senyum kayak gitu. Jadi dokternya itu bilang ini anaknya 2 Pak, katanya anaknya itu kembar gitu ya. Dan itu pas di USG 7 bulan sih udah dikasih tahu kalau jenis kelaminnya itu cewek ya teman-teman. Dan alhamdulillah brojolnya juga cewek gitu ya. Jadi Pak dokternya itu kasih tahu gitu ya, ini anaknya itu kembar, tapi dia itu bukan kembar siam gitu ya, memang terpisah kayak gitu ya, alhamdulillah. Nah itu tuh pas diliatin sama dokternya gitu ya teman-teman, itu katanya gini, Ibu Ili bisa lihat sendiri ya Bu, katanya kan itu hasil USG-nya, katanya kan itu tuh memang ada 2 kantong teman-teman, kayak 2 kamar gitu loh di dalam perut aku, di dalam rahim aku tuh kayak 2 gitu kamarnya. Jadi satu kamar ada 1 bayinya, 1 kamar ada 1 bayinya gitu. Terus dikasih tahu juga sama dokternya kalau bayinya itu tuh tali pusat dan juga kakaknya itu ya, apa sih itu ya, pokoknya itulah ya teman-teman, kalau kami sih bilangnya di sini kakaknya gitu ya, itu tuh 1 bayi 1 gitu. Jadi alhamdulillah dia itu nggak satu nyawa. Kalau orang bilang kan kalau misalnya 1 tali pusar 1 kakaan itu kan 1 nyawa katanya gitu ya. Nah ini tuh enggak gitu, jadi alhamdulillah banget. Nah ketika aku yang USG itu ya teman-teman, sebelum aku USG itu tuh kan aku udah kehamilan 7 bulan. Jadi di situ tuh aku udah beli bahan-bahan gitu ya, bahan-bahan maksudnya baju-baju perlengkapan buat bayi 1 orang gitu. Karena memang di tempat aku katanya itu pamali ya teman-teman, kalau beli barang-barang buat bayi itu sebelum usia kehamilan 7 bulan katanya gitu. Jadi setelah ke usia kehamilan aku tuh 7 bulan, aku tuh memutuskan untuk beli semua perlengkapannya, dan udah komplit, bener-bener komplit semuanya, dari tempat tidurnya, selimut, handuknya, bajunya, bedongannya, semuanya itu udah aku beli.
Tapi setelah ketahuan, di apa ya, di setelah USG anak aku kembar, alhasil aku nambah lagi dong teman-teman. Cuma nambahnya itu nggak banyak sih teman-teman, karena alhamdulillah beberapa tetangga itu ada yang nawarin untuk pakai pakai aja bedongan anaknya gitu ya, dipinjemin gitu kan. Katanya juga bedongan kan nggak lama juga dipakai katanya gitu. Terus juga kakak ipar aku juga minjemin bedongan, minjemin apa ya, perlengkapan anaknya juga. Karena kan anak kakak ipar aku kan ada yang beda sedikit sama twin gitu ya. Pokoknya pas kakak ipar aku tuh lahiran di rumah sakit, aku yang nemenin dia itu pas aku lagi hamil 4 apa 5 bulan kayak gitu. Jadi kayak usia anak aku sama dia itu tuh beda tipis aja gitu teman-teman. Jadi kan dia masih komplit tuh untuk perlengkapan bayi gitu ya. Jadi dipinjemin lah ke aku. Jadi aku nggak yang terlalu banyak-banyak banget ngebelinya. Nah, kira-kira seperti itulah ya teman-teman ceritanya gitu ya. Cuman pas aku udah USG di 7 bulan itu, dokter masih menyarankan aku untuk USG di sebelum apa ya, sebelum kelahiran gitu teman-teman. Jadi kalau aku nggak salah inget ya, waktu itu tuh tanggal berapa ya, entah tanggal 10 bulan 6 gitu ya, HPL aku itu dikasih tahu sama dokternya. Tapi aku sama bidan aku berunding untuk ngambil tanggal sebelum tanggal itu gitu ya. Jadi aku ngambilnya awalnya itu sih di tanggal 7 bulan 7 yang bertepatan pada hari Selasa. Cuman pas aku ngobrol sama ayah aku, katanya biasanya hari Selasa itu agak keras. Kalau seandainya bisa milih, pilih aja di hari Senin, karena hari Senin kan hari yang baik gitu ya, hari kelahiran Nabi Muhammad juga, kata ayah kayak gitu. Abang ipar aku juga nyaranin kayak gitu. Jadinya ya aku sama pak suami juga memutuskan gitu ya, setelah mendapatkan berbagai macam saran gitu ya, untuk kelahirannya itu di hari Senin, yaitu pada tanggal 6 bulan 7. Jadinya anak-anak itu lahirnya itu di hari Senin ya teman-teman. Padahal ya teman-teman, untuk di tanggal 7 bulan 7 itu tuh lumayan rame ya orang lahiran, karena kan itu tanggal cantik ya teman-teman, tanggal 7 bulan 7 gitu kan. Tapi ya karena memang aku memikirkan juga pertimbangan segala macam atas rundingan keluarga, jadi aku memutuskan untuk kelahiran di hari Seninnya. Nah, kira-kira seperti itulah ya teman-teman untuk ceritanya, aku hamil sampai kayak melahirkan gitulah ya. Oke, cukup sampai di situ aja dulu untuk ceritanya. Untuk kalian itu yang mungkin pengen request aku cerita apa lagi di dubbing, boleh kalian tulis di kolom komentar aja ya teman-teman. Aku itu harus cerita apa kayak gitu. Oh iya teman-teman, sedikit tambahan ceritanya lagi. Dulu ya pas aku hamil anak-anak itu tuh aku nggak tahu kenapa suka banget nonton Upin Ipin teman-teman. Mungkin karena itu kali ya, anak aku itu kembar, dan itu tuh bener-bener ketularan dong sama si Twin juga jadi suka Upin dan Ipin. Oke teman-teman, cerita udah beres, di sini ngechat juga udah beres ya, alhamdulillah. Ini tuh kalian bisa lihat sendiri untuk dinding di bagian luar ini tuh udah beres kecat. Cuman itu masih belum semua. Nah, itu masih ada 2 lembar papan di bagian bawah yang belum dicat, karena tadi catnya itu habis ya teman-teman. Nggak apa-apa, insyaallah nanti aku mau beli cat lagi, karena memang rencana mau ngecat yang kamar juga. Cuman untuk kamar nanti warna putih doang ya teman-teman, nggak dikasih warna pink, cuma warna putih doang. Jadi nanti untuk ngecat kamar sekalian dicat juga yang ini tuh sedikit. Alhamdulillah ya teman-teman udah bisa ngecat ya, walaupun hasilnya tuh nggak terlalu sempurna banget, yang di bagian dalam juga masih kelihatan hijau-hijaunya, tapi ya udah nggak apa-apa. Nah, lanjut nih teman-teman, aku kedatangan paket. Jadi paketnya tuh udah aku tunggu-tunggu dari tadi ya teman-teman. Terus aku tuh mantengin handphone mulu gitu ya, takutnya paketnya itu nelpon gitu, dan ternyata dia nggak nelpon. Alhasil dia tuh udah nongol aja depan rumah gitu teman-teman. Dan ini tuh kira-kira ya paket apa gitu ya teman-teman yang mau aku ambil. Pokoknya kalian simak aja videonya, bakalan langsung aja aku unboxing nanti. Ini tuh kata kurirnya, aku tuh nanya gitu ya, kok nggak ditelepon mas, katanya gitu. Nggak apa-apa kak, nah tadi aku tanya-tanya aja, katanya orang sini juga pada tahu gitu ya, jadinya ya langsung aja diantar gitu ya. Alhamdulillah ya teman-teman, jadi nggak perlu deh aku itu pusing-pusing mikirin kurir gitu ya yang nelpon. Nah, ini dia paketnya teman-teman, ada 2. Kira-kira apa ya isi paketnya? Kok ada 2? Oke, kita buka satu-satu ya teman-teman. Nah, ini aku mau buka dulu di bagian yang paling tipis. Nah, ini tuh hordeng ya teman-teman. Alhamdulillah, aku tuh kan kemarin tuh bilang ya mau beli hordeng. Alhamdulillah ini udah kesampaian beli hordeng. Masya Allah, tabarakallah ya teman-teman, udah bisa beli hordeng, rasanya tuh kayak seneng banget ya.
Pokoknya aku tuh seneng banget, ini hordengnya itu tuh nggak sampai 50.000 harganya ya teman-teman, sekitar 45 ribuan gitu untuk satu helai ya. Jadi di sini tuh aku ada beli 6 helai, cuman pas aku beli 6 gitu ya langsung itu tuh ongkirnya mahal. Jadinya aku beli dulu 4, terus aku check out lagi 2 gitu teman-teman, dan itu bener-bener dapat gratis ongkir dong. Jadi ya di sini aku sengaja gitu ya check outnya itu 6 karena kan pintu aku ada 3 tuh. Jadi satu pintu aku mau kasih 2 kayak gitu. Nah, di dalam satu paketan itu tuh ada 2 hordeng, yang satu paketannya lagi ini ada 4 hordeng. Nah, teman-teman ini tuh aku belinya itu tuh di TikTok Shop ya, teman-teman. Jadi ini tuh aku belinya bukan di Shopee. Di Shopee itu sih udah ada juga yang aku masukin ke keranjang, cuman ongkirnya itu yang beneran mahal banget ke tempat aku. Jadi aku memutuskan untuk belinya itu di TikTok aja, dan alhamdulillah gratis ongkir. Masya Allah ya teman-teman, gimana menurut kalian teman-teman untuk motifnya? Kalau menurut aku sih ya alhamdulillah ini udah cakep. Cuman nanti kalau misalnya ada rezeki lagi pengen lagi nambah gitu ya teman-teman, sekitar yang kayak gini, cuman motifnya yang berbeda tapi tetap yang pink putih gitu ya. Mungkin yang lebih rame gitu ya teman-teman, sedikit untuk motifnya kayak gitu, biar kayak lebih cakep aja gitu ya. Cuman nggak apa-apa, ini tuh kalem dia untuk motifnya, tapi menurut aku sih cantik-cantik aja. Oke, lanjut di situ aku ngangkatin kasur, terus juga ngangkatin jemuran pakaian aku yang udah kering ya semuanya. Aku juga mau ucapin nih terima kasih untuk kalian yang udah ngikutin aktivitas aku dari awal sampai akhir. Semoga apa yang aku share di video aku bisa menginspirasi, memotivasi, dan membuat kalian lebih bersyukur dan juga pastinya lebih bersemangat ya teman-teman. Sampai ketemu lagi nih di video aku yang selanjutnya. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa ya di subscribe dulu karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa juga untuk dibantu share untuk seluruh video aku ke seluruh sosial media yang kalian punya maupun ke tab komunitasnya kalian ya. Pokoknya untuk kalian yang selalu support dan selalu dukung, aku ucapin terima kasih banyak. Jangan lupa ya teman-teman, videoku tuh tayang dalam satu hari 2 kali, setiap jam 9 pagi dan jam 5 sore. Jadi jangan lupa dipantengin terus. Sampai ketemu lagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.